Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami masih boleh merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan malam hari ini diambil dari 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele. Ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun
sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Daud memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk memberikan hormat kita kepada Tuhan, bukan karena apa yang kita lihat ada pada seorang yang dibangkitkan Tuhan, tetapi karena kita takut akan Tuhan, sehingga kita tidak berani sembarangan bersikap kepada orang-orang yang Tuhan sudah bangkitkan. Daud tetap menghormati Tuhan dengan cara yang paling anggun, yaitu rela mematikan kehendak diri, kepentingan diri, dan keamanan diri untuk membiarkan Saul hidup, karena Saul telah diurapi Tuhan. Marilah kita belajar melatih diri menghormati Tuhan. Bagaimanakah memberikan hormat kepada Allah yang tidak kelihatan? Dengan menghormati orang-orang yang Tuhan berikan kedudukan khusus. Alkitab mengatakan, kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita dengan taat kepada mereka. Biarlah kita melakukan hal itu untuk dua alasan. Yang pertama, karena inilah yang akan membuat keadaan harmonis di dalam gereja Tuhan. Inilah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Pemimpin yang mengasihi mereka yang dipimpin, dan anggota yang taat kepada mereka yang diangkat menjadi pemimpin. Alasan kedua adalah biarlah sikap hormat kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan memberikan penghormatan kepada mereka yang Tuhan angkat untuk menjadi pemimpin kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak senang kepada hal-hal di mana kita selalu tidak hormat kepadanya. Tidak semua hal itu dari seorang pemimpin datangnya sesuai dengan kriteria yang ideal. Tetapi biarlah kita belajar untuk memberikan penghormatan. Penghormatan yang diberikan karena kita takut akan Tuhan. Penghormatan yang perlu dipertahankan setelah belajar kembali dari sifat Daud yang tidak mau menjadi hakim atas Saul dan membunuh dia. Karena satu alasan, yaitu pengurapan Tuhan ada atasnya. Kita memang tidak akan membunuh siapapun, tetapi penghormatan kepada seseorang demi hormat kita kepada Tuhan, itulah tekanan yang harus kita pelajari di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sudah merenungkan sebahagian pada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami sudah renungkan dapat kami pahami, kami mengerti, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati istirahat kami malam hari ini, agar besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat, memulai aktivitas kami yang baru. Berkati semua kegiatan, aktivitas pekerjaan kami, yang semuanya kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.